Saya mulai dukung, ya mulailah proses itu dimulai gitu ceritanya. Ini Mas Deka di acara apa Mas? Kita dari Cahaya Pagi. Cahaya Pagi Trans 7, kita tayang Senin sampai Kamis jam 5.30 pagi. Nah, cerita ini atau konten ini kita bikin untuk memotivasi teman-teman supaya punya tekad dan semangat yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya, salam sejahtera. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari timnya Trans 7 ya? Ya, betul. Mas Deka. Siap. Ini Mas Deka di acara apa Mas? Kita dari Cahaya Pagi. Cahaya Pagi Trans 7, kita tayang Senin sampai Kamis jam 5.30 pagi. Kita temanya inspiratif muslim sama hal-hal yang berkaitan dengan motivasi, keunikan, dan hal-hal kebaikan lah, pokoknya kayak gitu. Tapi kan saya nggak ada yang baik Mas. Kalau nggak ada yang baik, saya nggak akan nyampe di sini. Justru kita menyamperin atau datengin sesuatu yang memang hal-hal yang memang menurut kita memang sudah terpilih dan memang udah baik. Insya Allah lah. Amin, insya Allah, amin. Jadi katanya sih gitu teman-teman ya. Mungkin dari beberapa cerita yang pernah saya share di YouTube, di Facebook. Kemudian juga waktu itu ada liputan dari kawan-kawan Trans 7 juga ya. Iya. Di acara Hikmah kalau nggak salah ya. Iya. Acara Hikmah ya. Di acara Hikmah, nah sekarang teman kita datang lagi dari acara Cahaya Pagi ya. Cahaya Pagi. Cahaya Pagi. Nanti teman-teman jangan lupa nonton, terus channelnya saya lihat juga ada ya di YouTube ya. Di YouTube juga ada channelnya Cahaya Pagi. Di subscribe ya. Official kita ada. Iya. Jangan lupa di subscribe juga, kemudian di share karena saya sih sudah nonton sih kemarin Mas ya. Iya. Itu bagus, banyak inspiratif terutama untuk kita sebagai seorang Muslim ya. Betul. Karena di situ bicaranya sebetulnya lebih ke arah pematangan konsep hidup sih kalau saya lihat. Iya. Ya, konsep betul ya. Betul sekali Jadi, Mas. Kayak sekarang kan yang tema lalu itu saya hijrah dari otomotif 13 tahun, Iya. banting setir ke senapan angin, yang beda banget biasa jualan mobil gitu kan, terus tiba-tiba harus jual senapan angin gitu Mas. Senapan angin, ikan, burung. Nah ikan sekarang lagi ngerintis Irabel Aviari juga, Oke. burung. Nah cuman saya nggak ngerti nih teman-teman, nggak tahu ada yang menarik dari saya apa gitu ya. Kita sih cuma tukang ngoceh aja sebetulnya Mas Deka. Soalnya yang banyakan orang mau ambil sebenarnya adalah proses Mas. Dan Mas Abel ini melewati proses yang cukup menarik dan panjang. Nah ini yang akan kita ambil nanti. Dan insya Allah proses ini loh nanti yang pemirsa bisa ambil hikmahnya dari perjalanan panjang ini bermuara. Kalau orang lihat sekarang memang, oh Mas Abel enak ya sekarang punya usaha gini, gede, tinggal di rumah aja, udah nggak diatur-atur sama perusahaan, kantor, atasan. Tapi dari situ orang nggak ada yang tahu bahwa latar belakang atau sisi lain dari Mas Abel waktu sebelum bermuara di usaha yang ini tuh ternyata juga melewati serangkaian perjalanan yang panjang. Bahkan ada pertentangan batin segala macam, nah kayak gitu. Nah itu tuh yang akan kita bedah lah, akan kita kupas. Kita tujuannya untuk berbagi. Karena orang-orang di sana, di luar sana kita yakin apa ya, banyak yang masih berkutat di zona nyaman. Di zona nyaman tapi belum berani untuk move on, belum berani untuk keluar. Padahal dari hati itu, panggilan hati sebenarnya udah ada. Cuman lagi-lagi mikir, aman nggak ya? Kalau gua keluar aman nggak ya? Bisa nggak ya? Berani nggak ya? Ntar jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu, jangan-jangan gini. Selalu seperti itu. Ya, akhirnya terpending lagi, akhirnya nggak jadi lagi, nah kayak gitu. Nah Mas Abel yang udah 13 tahun di otomotif, kalau orang yang berpikirnya misalnya lebih nggak berani ngambil keputusan yang gambling misalnya itu, resiko mikir, gitu ya. wah jangan 13 tahun ini nggak mau saya korbankan perjuangan selama 13 tahun, nanti jangan-jangan gini. Pasti juga Mas Abel dulu pertentangan dari keluarga, dari istri juga pasti ada, Betul. Tapi akhirnya ya itu dia, beliau sudah membuktikan ternyata zona nyaman itu bisa dilepas dan akhirnya menimbulkan satu zona yang lebih nyaman. Bukan zona nyaman lagi, tapi zona yang lebih nyaman atau paling nyaman malah justru. Ya, kalau tadi ada Mas Deka kan bilang saya bisa di rumah enggak. Jadi setiap hari saya ke kantor sebenarnya. Setiap hari saya ke kantor.
Kemudian juga kalau bicaranya pertentangan dari keluarga ada memang dari istri dan ibu saya. Oke. Awalnya, Awal ya. iya karena kan udah punya penghasilan yang pasti dan cukup lumayan juga ya angkanya di atas 2 digit. Oke. Kenapa kok berani-beraninya keluar gitu? Langsung nol kan? Ya, ambil resiko banget gitu. Ambil resiko betul. Terus waktu itu saya cuma bilang ke ibu saya gini, ibu saya ini kan masih saya topang ya. Jadi saya bilang, Bu, tolong doain gitu. Karena mungkin yang selama ini saya kasih ke ibu itu uangnya dengan cara yang nggak halal gitu. Karena berkaitan dengan ada unsur riba. Gitu. Ini nggak bermaksud menyinggung teman-teman ya, takutnya nanti ada yang, wah orang di leasing terus tersinggung. Nggak teman-teman. Ini lebih bicaranya ke hati sih Mas. Karena saya lama di otomotif, kemudian juga berkutat dengan dunia leasing, ada dunia asuransi. Kemudian saya umroh 2016, dibuka lah pencerahannya di situ. 2013 awal itu saya ketemu dengan Habib juga, salah seorang Habib di Condet, Jakarta Timur. Dapat pencerahan, akhirnya saya fix mundur di September 2013. 2013 ya? Jadi nggak langsung prosesnya itu nggak 1-2 bulan, memang memutuskan untuk keluarnya itu kayaknya dari Februari sampai ke September deh. Jadi berapa bulan tuh ya? Bulan 2 ke 9. Hampir 7 bulan. 7 bulan baru saya punya nyali, udah langsung bawa surat pengunduran diri hari itu, nggak ada masalah sama sekali di kantor, sampai bos-bos saya juga bingung, lu ngapain keluar gitu kan? Nggak ada masalah, nggak ada. Sampai gaji saya itu baru saya ambil posisi terakhir itu di Januari atau Februari. Itu pun orang admin telepon, lu nggak mau ngambil uang, lu katanya gitu. Gaji terakhir ya? Iya, saya udah lupain semua. Ada jam sostek, ada gaji, ada bonus yang nggak saya ambil. Saya lupain. Waktu itu memang saya niatnya, saya pengen punya usaha dengan uang yang ada dan mudah-mudahan uang itu uang yang halal gitu Mas. Rupanya badai Mas. Nggak langsung enak. 2 tahun pertama saya bangkrut. Tahun ketiga tuh dijerat utang saya 1,5 miliar. Itu di awal bulan pertama ya? Di awal tahun. Jadi awal tahun buka usaha, tahun kedua tuh saya bangkrut. Tahun ketiga dijerat hutang saya. Angkanya sampai 1,5 miliaran. Kemudian ada karyawan juga yang ngambil uang kantor lah ya, uang kita. Saya habisin mereka, ada 7 orang, tapi nggak ada satupun yang saya penjara. Waktu itu memang ada salah satu ucapan guru saya itu, dia bilang, udah mungkin uang yang hilang itu dicuci. Semacam untuk membersihkan. Iya, jadi saya disuruh doa, malah doanya gini, masih ingat banget saya. Ya Allah, kalau jika memang masih ada harta haram di dalam harta saya, tolong keluarin semua, habiskan. Sisakan yang halal aja. Tapi ketika halal itu nanti sudah terkumpul, tolong ganti yang lebih baik. Jadi nggak ada niat minta kaya. Terus kemudian doa yang kedua diajarin jangan minta kaya. Betul. Saya cuma diajarin minta jadi pohon yang besar, rindang, berbuah banyak, sehingga banyak makhluk Allah di bawah situ yang bisa bernaung. Akhirnya ngembanglah dari pertama senapan angin, kemudian sekarang ada ikan, lagi merintis burung. Saya juga baru buka sih perusahaan kontraktor. Pas di awal pandemik, tapi kemudian kolaps ya karena situasinya itu nggak bisa berkembang. Oke teman-teman, nanti jangan lupa ya. Mas Deka, saya ucapin terima kasih nih Mas Deka. Siap, sama-sama Mas. Ini baru ngobrol berapa menit doang, tapi saya udah kepancing banget, udah banyak pertanyaan. Nanti akan berlanjut pokoknya habis ini ke wawancara officialnya Trans7 nih, habis ini. Teman-teman jangan lupa saksikan Cahaya Pagi juga dengan acara Hikmah di Trans7. Dan 2 acara tersebut adalah 2 acara yang menurut saya sangat-sangat positif, apalagi untuk kita sebagai umat muslim. Jadi saya akhiri dari saya gitu ya, salah hijrah, nanti kita ikutin selanjutnya. Semangat bye-bye. Oke. Halo semuanya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu lagi nih dari stasiun televisi dari Trans7. Mudah-mudahan acaranya atau nanti tayangannya lancar. Oke, makasih semuanya. Kamera roll action.
langsung nggak langsung merasakan ada riba di situ. Tapi kadang nggak bisa terlihat langsung indikasi. Saya mulai dukung, ya mulailah proses itu dimulai gitu ceritanya. Akhirnya saya mantap tahun 2013 itu saya putusin untuk resign. Itu aja sih Mbak, satu doang nggak apa-apa. Jadi biar Iya. yang Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa kan? kenapa? Guys, sekarang bini gue yang diwawancara gantian. Gue tau muka dia pucet. Gak usah, mantul. Apa tahu gimana? Tapi ini ngomong dulu di Raffi. Apaan? Yang tadi Ya ceritanya. cerita aja. Dulu kamu nggak tahu kalau aku mau keluar dari kantor, tau-tau langsung nyerahin surat, udah pokoknya udah resign, besoknya udah nggak kerja. Nah kaget gitu. Wow. Nggak usah deh, aku nggak usah. Ya deh. udah cerita apa Aku aja nggak tahu ya. ini lagi putus nih, nggak ada yang aku lagi pikirin yang kemarin itu sudah lama. Ya udah lama, udah 7 tahun. Ini cerita doang ya, sebagai seorang istri saya khawatir pendapatan suami gimana karena harus ada keluarga yang ditopang. Ya gitu-gitu aja. Ya memang itu kan real. Guys, lo tau nggak? Dia keder. Ibu udah lupa 7 tahun yang lalu permasalahannya kenapa? Ya udah, itu Mas Deka tuh mau bikin liputan. Aduh. Oke, nanti kita simak berikutnya. Tapi ini sorry teman-teman, ini bukan masalah apa, saya mohon maaf sebelumnya ya. Jadi bukan bicaranya tentang Mas cinta. Deka nggak usah ada aku Kayak lah Mas ria-riaan Deka. gitu ya. Enggak. Jadi ya nggak tahu lah, apa yang bagus dari saya silakan ambil, yang buruk dari saya buang jauh, jangan diikuti. Mudah-mudahan cerita kita, konten kita hari ini bisa menginspirasi lah teman-teman yang punya niat untuk keluar dari zona nyaman. Apalagi zona nyamannya itu bukan zona yang kategori baik ya. Nah kalau kita muslim, jadi mohon maaf untuk yang non muslim ya, mohon maaf nih saya nggak bermaksud menyinggung, karena terutama buat teman-teman yang muslim nih, yang buat non muslim, karena kita muslim itu kan ada aturan mainnya dalam beragama. Nah cerita ini atau konten ini kita bikin untuk memotivasi teman-teman supaya punya tekad dan semangat yang kuat. Memang pasti akan nemuin kendala, itu pasti, nggak mungkin nggak. Susah iya, tapi tenang, susah itu jalanin dengan ikhlas dan sabar. Insya Allah lah dalam 1 atau 2 tahun, kalau saya sih pengalaman saya 3 tahun, tahun keempat ya baru enak gitu, baru mulai ketemu jalannya gitu. Jadi kalau nanti ada yang kepengen juga punya usaha, berhijrah ke tempat yang lebih baik, mantepin aja niatnya, tekadnya dimantepin. Bismillah, yuk kita hijrah bareng-bareng. Oke ya, nanti kita lihat ya. Aku masih bingung. Guys, saya disuruh pura-pura nih ngasih makan ikan. Jadi emang yang diliput itu hari ini kegiatannya senapan angin, terus ikan sama burung. Nah teman-teman yang lokasinya di Jakarta atau dekat-dekat Depok, Bogor, mau mampir ke tempat kita boleh. Mau lihat ikan bisa, mau lihat burung juga bisa, mau lihat senapan angin juga bisa. Terus ini hujan gede banget nih. Kita ada di lantai 2 ya, Vi. Tuh, hujan nih, lihat ya. Deres. Nah, itu tuh masih ngeliput dari timnya Trans 7. Itu di zoom tuh Trans 7-nya.
Iramel.